Jadi mam itu banyak tantangannya. Makanya harus punya segudang cara pintar untuk hadapi si jagoan kecil yang nggak bisa ditebak. Pintar negosiasi di pagi hari, juga pintar atur waktu belajar si kecil. Dan sesibuk apapun mam, terus percaya pilihan pintarmu. Dukung fondasi belajarnya dengan S26 Prokal Nutrisensials dan 100 tahun pengalaman Wayat Nutrition. 100% dipercaya mam. Mam pintar, percaya pilihan pintar. Ada aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Untuk aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Jadi mam itu banyak tantangannya. Makanya harus punya segudang cara pintar untuk hadapi si jagoan kecil yang nggak bisa ditebak. Pintar negosiasi di pagi hari, juga pintar atur waktu belajar si kecil. Dan sesibuk apapun mam, terus percaya pilihan pintarmu. Dukung fondasi belajarnya dengan S26 Prokal Nutrisensials dan 100 tahun pengalaman Wayat Nutrition. 100% dipercaya mam. Mam pintar, percaya pilihan pintar. ada aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Untuk aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mom and Dads. Selamat bergabung di webinar Super Mom Family Fest 2022. Perkenalkan, saya Chalma Destria. Saya akan memandu jalannya webinar di siang hari ini hingga akhir nanti. Ya Mam, Super Mom Family Fest diselenggarakan oleh Super Mom untuk seluruh keluarga di Indonesia. Hal ini karena sejalan dengan visi dan misi dari Super Mom untuk menciptakan platform dan ekosistem untuk memberdayakan jutaan orang tua di Asia Tenggara untuk hidup lebih baik dan lebih cerdas.
Supermom adalah social commerce berbasis artificial intelligence yang mempertemukan berbagai brand dengan para orang tua untuk membeli, menjual, menghasilkan, dan belajar segala hal seputar dunia parenting. Melalui Supermom, para orang tua akan mendapatkan rekomendasi terbaik tentang produk apa yang harus dibeli dan di mana membelinya. Memiliki misi untuk memberdayakan para ibu untuk tetap hidup cerdas dan lebih baik, Supermom juga tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga menghadirkan komunitas online bagi orang tua untuk saling memberikan dukungan kepada orang tua lainnya dan belajar bersama mengatasi masalah mereka. Supermom hadir di berbagai negara di Asia Tenggara seperti di Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan juga Filipina. Di Indonesia kita memiliki lebih dari 40.000 member di seluruh wilayah Indonesia. Dan Mom and Dads dapat terlibat dalam rangkaian webinar Supermom Family Fest secara gratis ya, tidak dipungut bayaran apapun, dan tidak hanya ilmu yang Mom and Dads akan dapatkan, tapi partisipasi secara tidak langsung juga telah ikut mendukung program donasi yang diinisiasi Supermom bersama NGO Partner Ara Foundation untuk ikut mengentaskan angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Dan Mom and Dads, sesi ini diperuntukkan untuk orang tua untuk usia di atas yang memiliki anak usia di atas 1 tahun ya. Dan tentunya acara ini terselenggara berkat dukungan dari seluruh partners. Jalma mau ucapin terima kasih tentunya kepada official partner kita ada Philips Even dan juga S26, Hospital Partner Maya Pada Hospital dan RSI Abina Medika Bintaro, Media Partner Nova dan para Puan. Oke, dan hari ini nih tepat di 24 Maret 2022 kita memiliki 3 sesi webinar dan kebetulan sesi sekarang ini adalah sesi terakhir ya dengan tema nutrisi seimbang untuk perkembangan kognitif anak dengan pilihan pintar. Dan selama acara berlangsung nih kita juga punya saldo e-wallet Rp100.000 untuk 3 penanya terbaik. Jadi buat para mom semua yang ingin bertanya langsung saja tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Jangan di kolom chat karena nanti tidak akan terbaca kepada sama admin kami. Dan tak hanya itu kita juga akan ada hadiah menarik nih ya dari S26 Prokal Nutricentials untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget. Yang pertama, posting di Instagram Stories-nya Moms tentang webinar hari ini, kemudian tuliskan quotes, pesan materi dari pembicara yang paling disukai dan juga penting untuk disampaikan. Jangan lupa diberikan hashtag Supermom Family Fest, hashtag percaya pilihan pintar. Wajib follow dan tag ke @willowsupermom.id dan @wyattnutritionid. Nanti ada ya di kolom chat ya kalau misalkan mencari-cari ya Mam. Dan jangan lupa di like postingannya di Instagramnya @willowsupermom.id dan juga @wyattnutritionid ya. Jangan di private akunnya Mam karena nanti kita biar bisa cek akun Instagramnya Mam ya. Dan juga Mam merupakan orang tua dari anak untuk usia di atas 1 tahun. Oke, ini sore hari ini saya senang banget karena saya akan kedatangan narasumber yang luar biasa yang mungkin para moms juga sudah sering melihatnya ya, atau mungkin moms juga menjadi pasien beliau nih di salah satu rumah sakit tempat praktek beliau. Ya, jadi Mom and Dads kita akan mulai webinar ini dengan tema nutrisi seimbang untuk perkembangan kognitif anak dengan pilihan pintar. Nanti setelah ada materi kita akan ada Q&A yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan pilihkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Karena nanti pasti akan banyak banget nih ya. Baru aja saya buka, baru saya bilang tuliskan pertanyaan nih Mam, udah langsung 11 loh pertanyaannya. Mam, nanti dulu tunggu dulu, siapa tahu pertanyaan Mam itu nanti sudah dijelaskan di tengah-tengah materinya Dr. Reza ya. Jadi nanti kita dengarkan dulu dengan saksama apa sih yang disampaikan oleh Dr. Reza. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan diajukan pertanyaannya. Karena nanti akan dipilih seperti biasa 3 penanya terbaik akan mendapatkan saldo e-wallet Rp100.000 ya. Dan saya mau nyapa dulu dong kepada para mom and dad semua. Halo, saya mau semua momsnya ngechat ya.
Jawab halo. Kalau yang dengar suara saya, halo mom semua. Wow, saya sudah lihat banyak banget yang halo, selamat sore, halo. Ini kayaknya ada dari ujung negara Indonesia kita nih ya, pulau nih di Sumatera sampai ujung juga gitu ya, barat, timur semuanya ada nih kayaknya ya. Ya, masih ada kan? Wah, ada yang dari Bogor juga. Halo, kita sama dari Bogor ya. Ya, oke. Nanti kita akan ngobrol banyak. Nanti akan ada Dr. Reza Palevi yang tentunya akan memberikan materi yang luar biasa menariknya ya. Dan kalau kemarin saya sempat info ke grup mama-mama gitu ya, langsung pada bilang, wah, Mbak Chalma itu dokternya anakku gitu. Jadi pasti di sini juga mom semua yang ikut hadir tahu ya, gitu Dr. Reza. Atau mungkin ada yang kontrolnya juga ke Dr. Reza? Ada nggak di sini ya? Karena kalau saya lihat Dr. Reza praktek di beberapa tempat ya, Mam. Ada di Cipto Mangunkusumo Hospital, kemudian di Hermina Kemayoran Hospital, dan juga di MMC Hospital Jakarta. Beliau juga udah aktif banget ya, jadi pembicara di berbagai webinar. Nah, oke, ini masih juga kita menunggu nih teman-teman Moms and Dads yang lagi masih coba join ya ke Zoom ini. Kita masih terbuka, jadi kalau Moms di sini masih pengen ngasih informasi ke kerabat, ke teman di WA group bahwa sekarang lagi ada acara menarik sekali nih gitu. Ada Super Mom Family Fest 2022 dan bakal diisi sama Dr. Reza dengan tema nutrisi seimbang untuk perkembangan kognitif anak dengan pilihan pintar ya. Jangan lupa Mams, pokoknya di capture nanti banyak acaranya ya. Kita kan dari sekarang boleh di capture dulu, nanti hadir Dr. Reza boleh di capture lagi, nanti langsung diunggah atau diupload di Instagram Stories-nya Moms ya, dan nanti bisa berkesempatan mendapat hadiah loh dari S26. Masih pengen banget kan? Ya nggak sih? Aku aja mau. Jadi pastikan Mom semua yang hadir di sini adalah orang tua dari anak yang berusia di atas 1 tahun ya. Nah, aku boleh dong sekarang tanya para mom semua, diketik di kolom chat usia anak mom sekarang. Jadi perempuan usianya berapa, yang laki-laki usianya berapa, boleh nggak di chat dong, saya mau tahu. Oke, ada yang 4 tahun perempuan, 4 tahun, 2 tahun laki, 2,5 tahun perempuan. Oke. 1 tahun, wow, iya benar ya. Pokoknya dipastikan jangan yang di bawah 1 tahun ya. Oh masih minggu depan 1 tahun, iya nggak apa-apa, asal jangan jauh-jauh. Wah ini ada yang cewek baru 5 bulan, nggak apa-apa, belajar dulu deh ya. Tapi kalau bisa sih jangan ikutan nanti yang Instagram Stories-nya ya. Oke, ada perempuan 4 tahun, anakku laki 5 tahun, laki 1 tahun, 1 tahun, wow, perempuan 6 bulan. Oke, nggak apa-apa untuk menimba ilmu ya, gitu. 5 tahun yang perempuan, yang kedua 8 bulan, wow, oke. Laki-laki, cewek, bulan, seru banget ya. Oke, banyak sekali ini. Luar biasa, terima kasih banyak loh buat para mom semua. Laki-laki 1 tahun kurang berapa? Kurang berapa hari? Anak pertamanya 2,5 tahun, oke. Cowok 1 tahun 10 bulan, iya. Ada lagi, oke. Masih ada lagi yang pengen ikutan? Berarti rata-rata di sini masih di usia 1 tahun hingga 2,5 tahun ya Mom ya. Oh ada yang 3 tahun dan 5 tahun. Oke. Nice semuanya. Nah kalau segitu selanjutnya 3 tahun dan 8 bulan. Oke, perempuan 16 bulan, anakku 20 bulan. Iya. Oke, nah sekarang aku mau tanya juga kepada para mom semua, tinggal di mana sih Mam? Sebenarnya aku pengen tahu sih rata-rata yang hadir sore hari ini pada di mana? Wow, ada yang di Makassar, oh Kalimantan Tengah, Bandar Lampung, Jakarta Timur, Magelang, Cikarang, Kendari, Batam, wow, Jateng. Oke, banyak sekali nih aku coba lihat lagi. Ada yang dari Kendari, Sulawesi Tenggara, ada yang di Riau. Ada di Palembang juga tuh kan. Jadi di Sumatera juga banyak sekali yang sudah hadir ya. Banyak sekali nih antusiasmenya. Aduh, senang banget nih aku Chalma Destria nih ketemu sama Mam semua walaupun masih via online seperti ini ya Mam. Semoga nanti segera menjadi endemi, kita bisa tatap muka langsung ya. Kayaknya udah kangen banget ya kita bikin acara ngobrol langsung live gitu ya. Walaupun kayak gini juga sebenarnya kita juga jadi seru-seruan bareng ya. Ada yang dari Sidoarjo, Beautiful Venice Semarang. Iya, oke, jangan lupa lumpianya ya. Sidoarjo, Batam, Bekasi,
Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ada Yogyakarta, Jakarta iya, Gunung Kidul, wow. Tangsel, Palembang, pempek ya. Ada yang dari Bantul juga. Ke Bandung Barat, Tangsel. Wah, ini kayaknya warga Tangsel kayak langsung semangat sekali ya. Ngechatnya Tangsel Pamulang. Oke, Tulung Agung, Sabang sampai Merauke. Iya dong, pasti. Jambi, Aceh. Wow, ada yang dari Aceh juga. Keren sekali, mam semua nih ya. Emang yang namanya kalau menimba ilmu ini tuh udah moms zaman sekarang ya, karena kita tetap ya sesuai banget sama visinya dari Supermom sendiri ya, ingin membuat orang tua lebih baik dan lebih cerdas ya mam ya. Jadi kita di sini masih menunggu Dokter Reza hadir kembali ya. Tadi kebetulan Dokter Reza mungkin ada kendala sedikit, jadi kita masih menunggu Dokter Reza bergabung bersama kita. Oke, nah tadi juga aku ada yang Janet Semarang, Lampung hadir. Iya, Anik Lampung. Wah, Halo, kangen sekali ya Assalamualaikum, ke Mbak Lampung Mbak ya. Salma. Oke, Mbak kue Salma. timbang dari Aceh enak tuh, Mam. Boleh kalau mau dikirim. Oke, nah katanya Halo, sudah Mbak Salma. bergabung nih bersama kita. Jadi tadi Ya, oke. narasumber kita sudah tahu lah ya, Mam. Dari tadi sudah saya sebutin berkali-kali ya. Ada Dokter Reza Palevi, SPA, dokter spesialis anak. Beliau praktek nih di 3 tempat ya, yang kalau yang saya lihat ini. Jadi ada Cipto Mangunkusumo Hospital, Hermina Kemayoran Hospital, sama di MMC Hospital Jakarta. Oke, dan beliau juga sudah aktif menjadi pembicara di berbagai webinar banyak sekali ya. Ini kayaknya kalau mungkin kalau di list udah nggak bisa saya bacain satu-satu ya. Langsung aja kita sapa nih. Halo Dokter Reza. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Mbak Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah. Tadi kan pakai laptop ya, ternyata ada trouble internetnya, jadi nggak bisa nyambung-nyambung, dan tadi kan suka lempar, makanya jadi sekarang pakai handphone ya, mohon maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa dok. Ini kalau ngelihat dari seragamnya kayaknya dokter lagi di rumah sakit nih ya dok ya? Betul, masih di rumah sakit nih. Masih di rumah Oh, sakit. lagi ternyata masih. praktek ya. Tapi Betul, tetap betul. dong, terima kasih sekali waktunya loh Dokter Reza ingin sharing-sharing ya Sama-sama. buat mom semua tuh, moms. Dokter Reza sudah menyempatkan waktu di sela-sela prakteknya untuk memberikan ilmu yang luar biasa buat mom semua ya. Oke, langsung aja kalau gitu ya, aku persilakan kepada Dokter Reza untuk memaparkan materi mengenai nutrisi seimbang untuk perkembangan kognitif anak dengan pilihan pintar. Monggo Dokter Reza. Baik, terima kasih ya Mbak Salma. Nah, sebelumnya apakah dari panitia bisa menayangkan slide saya? Oke, udah bisa ya. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali nih saya diundang pada hari ini ya untuk berbagi kepada moms and dad semuanya, ayah bunda, abi umi semuanya, tentang yang paling penting di sini adalah nutrisi seimbang untuk perkembangan kognitif anak dengan pilihan pintar ya. Itu judul atau tema kita, dengan judul spesifik saya adalah 1000 hari pertama kehidupan, apa nutrisi yang terbaik ya. Oke, slide. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita. Sponsor utama hari ini adalah Wyatt ya, yang telah memberikan dukungan agar acara webinar ini terlaksana dengan baik. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai nutrisi yang terbaik untuk perkembangan kognitif atau kepintaran anak, itu bagaimana sih? Nah, kita berangkatnya adalah dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini apakah moms and dad sudah tahu apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah golden period ataupun disebut sebagai periode emas untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kenapa? Karena pada 1000 hari pertama kehidupan ini ternyata 70 sampai 80% pertumbuhan dan perkembangan otak terjadi pada fase ini. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu sangat pesat pada 1000 hari pertama kehidupan ini. Dia dimulainya dari mulai bayi dalam. Oke, jadi kita lihat misalnya moms and dad berpikir apakah kalau misalnya kita mau membentuk bibit unggul yang memiliki masa depan yang cerah itu setelah dia lahir, nah ternyata bukan pada saat dia setelah lahir saja, tapi ternyata itu semua dimulai dari saat bayi masih berada di dalam kandungan ya, karena itu berperan nanti dan itu termasuk dalam 1000 hari pertama kehidupan ini. Oke, lanjut. Nah,
Apa saja sih sebenarnya faktor yang berpengaruh atau berperan terhadap tumbuh kembang anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan ini ya. Ini ada banyak sekali. Jadi kita lihat di sini ada pertama adalah faktor genetik. Nah, jadi genetik dari orang tua itu tentunya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah riwayat kehamilan dan kelahiran. Tadi Dokter Eva udah bilang bahwa kalau misalnya kita ingin membentuk seorang anak yang memiliki masa depan yang cerah, itu tidak dimulai setelah anak lahir, tapi mulai dari anak berada dalam kandungan. Jadi bagaimana kondisi kehamilannya, kemudian kontrol teratur selama kehamilan, ya, menjaga berat badan janin selama kehamilan, kesehatan ibu selama kehamilan, kemudian kelahiran, itu semua berpengaruh. Jadi tentunya berbeda tumbuh kembang anak yang lahir prematur dengan anak lahir yang cukup bulan, anak yang lahir dengan berat lahir yang rendah dibandingkan dengan anak Dok, dok, halo, kami kehilangan suara dokter nih. Halo dok, iya benar ya. Jadi para mama semua masih lahir belum bisa. dengan berat badan yang cukup tentunya akan. Kemudian di sini Halo, saya highlight dokter adalah Punter. mulai dari bayi lahir. Maaf ya, dokter, boleh saya potong sebentar? Nah, kemudian setelah 6 bulan, makanya, halo? Ya? Iya, tadi sempat Boleh, terputus silakan. dok, sekitar 1 atau 2 menit. Boleh agak diulang lagi tadi dok? Oh, baik. Baik. Oke. Baik, maaf ya. Nah, jadi kita lihat di sini adalah apa saja sih faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ini adalah yang pertama kita lihat ada faktor genetik. Jadi bagaimana genetik dari kedua orang tuanya itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedua adalah faktor yang berpengaruh adalah kita lihat ada faktor selama kehamilan dan faktor kelahiran. Jadi bagaimana nutrisi ibu selama kehamilan, kemudian kesehatan kondisi kehamilan, kemudian bagaimana apakah ada masalah selama kehamilan, itu juga berpengaruh terhadap kondisi nanti pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian kelahiran juga. Jadi bayi-bayi yang lahir prematur atau bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah, otomatis dia juga akan berbeda ya outcome pertumbuhan dan perkembangannya di kemudian hari. Nah, kemudian berikutnya setelah bayi lahir, maka faktor yang paling berpengaruh adalah di sini nutrisi. Jadi nutrisi ini bagaimana kecukupan nutrisi? Ini kecukupan nutrisi ini berpengaruh sekali ya. Jadi kita lihat di sini bayi baru lahir, harusnya dia mendapatkan ASI saja selama 6 bulan pertama. Kemudian setelah dia masuk 6 bulan, itu ASI saja sudah tidak cukup, sehingga dia perlu mendapatkan makanan pendamping ASI ataupun MPASI yang tentunya secara bertahap. Ya. Nah, di sini baik makronutrien, mikronutrien, nah ini juga penting sekali untuk dipenuhi oleh seorang bayi ya, agar dia nanti tumbuh kembangnya optimal. Nah, kemudian stimulasi. Tidak hanya nutrisi, tapi stimulasi juga penting untuk membuat seorang anak itu memiliki perkembangan yang baik ya. Jadi kalau nutrisi saja tanpa stimulasi, maka itu juga tidak dapat membuat anak menjadi optimal ya. Jadi stimulasi juga penting di sini. Nah, stimulasi di sini nanti akan kita bahas lebih detail. Dia meliputi ada 4 ranah, ada gerak kasar atau motorik kasar, ada gerak halus atau motorik halus ya. Kemudian ada bicara atau bahasa, ada personal sosial, juga ada hal-hal yang lain. Misalnya bagaimana kognitifnya, kreativitasnya misalnya ya. Nah, ini semua literasinya itu semua dipengaruhi oleh nanti stimulasi dan juga nutrisi. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup ini juga sangat penting. Kenapa? Karena pada saat istirahat proses regenerasi dari sel-sel tubuh itu berlangsung. Pada saat anak istirahat ataupun tidur, di sini hormon-hormon pertumbuhan juga keluar, sehingga istirahat juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, nah istirahat juga membuat mood anak menjadi lebih baik. Ya, kemudian energinya tercharge kembali setelah dia beristirahat. Jadi jangan juga menyepelekan istirahat. Pentingnya istirahat untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Nah kemudian sanitasi dan lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya dia lingkungannya itu kotor, jorok, ya, tidak bersih, kumuh dan lain, otomatis anak akan lebih mudah terkena infeksi. Dan akhirnya dia nanti pertumbuhan dan perkembangannya juga tidak akan optimal kalau anak sering sakit, ya. Kemudian lingkungan, jadi kebersihan itu tidak hanya kebersihan diri, pakaian, ya, rumah, tapi juga kebersihan lingkungan. Termasuk nanti pada saat pemberian nutrisi itu kebersihan makanan juga
penting diperhatikan ya, agar anak-anak itu tetap terjaga kesehatannya secara optimal. Nah, kemudian pelayanan kesehatan anak dan vaksinasi. Ini untuk mencegah anak biar tidak sakit ya, vaksinasi ini. Kalau anak sakit, maka sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Kenapa ini berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak? Nah, kita bayangkan saja nih ya, seorang anak yang sedang sakit, otomatis pasti nafsu makannya akan berkurang, asupan nutrisinya akan berkurang ya. Jadi nanti berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Kalau anak ini sakit, otomatis kita kan nggak mungkin melakukan stimulasi ya, berbagai stimulasi kalau dia sedang sakit. Nah, maka ini juga akan berpengaruh juga terhadap perkembangannya. Mana mungkin anak yang sakit kita ajak dia merangkak dan lain, kan itu nggak seperti itu ya. Nah, makanya kita mencegah anak biar dia nggak sering-sering sakit, sehingga pertumbuhannya optimal, perkembangan juga optimal. Dan yang paling penting satu lagi adalah dukungan emosional dan kasih sayang. Nah, di sini kan banyak orang tua yang menganggap hanya kebutuhan fisik saja yang kita perhatikan. Padahal kebutuhan mental itu juga penting bagi kesehatan seorang anak. Karena menurut WHO ya, Mam semuanya, kesehatan itu tidak hanya dari aspek fisik saja, tapi kesehatan itu juga meliputi aspek mental atau aspek psikologis atau jiwa gitu. Jadi dengan memberikan dukungan emosional, kasih sayang kepada anak, maka dia pertumbuhannya juga akan optimal, termasuk pertumbuhan emosional dan mentalnya. Sehingga di kemudian hari dia bisa menjadi anak yang percaya diri, ya, mampu berinteraksi dengan orang lain dengan baik, ya, memiliki kemampuan emosional yang baik dan lain. Oke, lanjut. Jadi satu slide saja kita udah bicara panjang lebar ya mengenai apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Nah, sekarang kita breakdown sesuai dengan tema kita, yaitu nutrisi yang optimal untuk perkembangan kognitif yang baik. Nah, di sini kita lihat, tadi Dr. Eva udah menjelaskan bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk di sini adalah untuk kognitif anak adalah nutrisi. Nah, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan tadi atau pada fase golden period ini ya, nutrisi itu penting sekali. Ini kita lihat ada gambar ya, gambar otak bayi, ada yang bayi baru lahir yang paling sebelah kiri, kemudian bayi 1 bulan, bayi 9 bulan, 2 tahun, dan pada anak dewasa ya atau orang dewasa. Nah, kita lihat ya di sini bahwa pada saat bayi baru lahir itu sel-sel otaknya masih sedikit. Ya, kemudian setelah dia 1 bulan itu sel-sel otaknya masih banyak. Dengan pemberian ASI yang optimal tentunya, ya, dia nanti akan bertambah sel-sel otaknya. Kemudian kita lihat di sini 9 bulan itu sel-sel otak sudah makin banyak dan tidak hanya sel-sel otaknya saja, tapi kita lihat di sini sudah ada percambangan dari sel-sel otak, ya. Nanti bertambah lagi, berkembang lagi sampai dia usia 2 tahun, ditambah dengan makanannya, ya. Kemudian kalau misalnya dia masih mendapatkan ASI, maka ASI dilanjutkan sampai 2 tahun. Kalau enggak, maka kita berikan yang lain, ya, susu formula khusus pertumbuhan misalnya. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan ASI, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa nutrisi ini penting sekali untuk pertumbuhan massa otak, pertambahan dari sel-sel otak, juga proses sinaps, yaitu percabangan sel-sel otak tersebut. Sehingga kalau percabangan sel-sel otaknya itu banyak, anaknya juga akan memiliki kemampuan analisis yang baik, dia itu banyak akal, ya. Kemudian jadi lebih pintar dibandingkan anak-anak yang tidak terlalu banyak sinaps-sinaps ataupun percabangan di sel otaknya. Jadi terlihat berbeda sekali nih antara anak-anak yang memang nutrisinya baik dibandingkan dengan anak-anak yang nutrisinya tidak baik dalam hal di sini perkembangan dan pertumbuhan sel otak yang nanti berpengaruh tentunya terhadap kepintaran atau kognitif anak. Lanjut. Jadi yang paling perlu kita optimalkan adalah di 1000 hari pertama kehidupan itu. Karena di situ kan 70% pertumbuhan dan perkembangan otak anak terjadi. Jadi kalau sampai kita lewatkan atau kita sia-siakan pada 1000 hari pertama kehidupan itu, maka sudah banyak ya penelitian yang menemukan bahwa ke depannya anaknya itu tidak akan optimal. Dia secara nutrisi akan bisa menjadi stunting, kalau kita tidak optimal di 1000 hari pertama kehidupan ini. Tapi sebaliknya kalau kita optimal di 1000 hari pertama kehidupan ini, misalnya dengan pemberian nutrisi yang baik, maka dia nutrisinya akan baik, pertumbuhannya akan oke, perkembangannya akan oke, daya tahan tubuhnya akan oke, sehingga dia jarang sakit ya. Nah, di kemudian hari dia memiliki kesempatan lebih banyak untuk memilih pendidikan mana yang ia inginkan. Otomatis nanti juga kaitannya dengan ekonominya di masa mendatang juga akan lebih baik dibandingkan kalau anaknya
terdapat masalah pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi ternyata ini aspeknya tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk masa depan anak dalam hal ekonomi anak, ini juga berperan ya, bagaimana kita menginvestasikan untuk kesehatan anak pada 1000 hari pertama kehidupan ini, salah satunya dengan pemberian nutrisi yang baik. Nah, pemberian nutrisi ini yang terbaik adalah nutrisi seimbang, yaitu ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien di sini ada karbohidrat, ya, ada protein, ada lemak, kemudian mikronutrien juga ada vitamin dan berbagai mineral. Oke, kemudian yang lain-lainnya juga yang berperan di sini kita lihat ya. Kalau mikronutrien, makronutrien di sini lemak termasuk di situ ada omega 3 dan omega 6 dan di situ sangat berperan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak ya. Kemudian kita lihat di mikronutrien ada apa saja. Ada berbagai vitamin yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D ya, vitamin K, kalsium, zat besi, zinc, kolin, iodium juga di sana, termasuk berbagai nutrien-nutrien lainnya itu berperan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak sehingga nanti kita berharap anak bisa menjadi sosok yang cerdas ya. Lain-lain seperti AA, DHA, prebiotik dan prebiotik ini semua komponen-komponen nutrisi ya, termasuk serat di dalamnya itu yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Jadi nutrisi yang terbaik adalah nutrisi yang seimbang ya, tidak perlu berlebihan karena kalau berlebihan juga nanti bisa menyebabkan anak mengalami obesitas ataupun kelebihan berat badan. Itu juga nggak baik, karena kelebihan berat badan ataupun obesitas juga banyak sekali dampaknya untuk anak di kemudian hari. Ya, kalau dia kurang, dia mengalami gizi kurang, gizi buruk, stunting, dan lain, dan ini juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya sehingga juga menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Jadi nutrisi yang terbaik itu adalah nutrisi seimbang yang presisi, yang membuat anak itu bisa tumbuh sesuai dengan kurvanya, tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi. Lanjut. Nah, kita di sini parameter, ya. Parameter itu ada pertumbuhan dan ada parameter perkembangan. Nah, kalau parameter pertumbuhan ya secara fisik, di situ kita lihat ada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Nah, ini 3 hal yang perlu kita nilai dan kita ukur pada saat setiap kunjungan ke dokter ya atau ke fasilitas kesehatan. Untuk anak usia 0 sampai 1 tahun dianjurkan setiap bulan melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Nah, kemudian selanjutnya setelah anak berusia 1 tahun ke atas, maka kita lakukan pengukuran ini setiap 3 bulan ya, pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan harus diplot di kurva pertumbuhan yaitu kurva WHO. Nah, selanjutnya di atas anak 2 tahun, maka kita boleh melakukan pengukuran ini per 6 bulan ya, untuk kita nilai bagaimana status nutrisinya. Nah, selain pertumbuhan, kita juga penting untuk memastikan perkembangan anak ini juga optimal. Nah, perkembangan anak ini ada beberapa aspek yang dinilai ya. Utamanya adalah 4 aspek, yaitu motorik kasar yang pertama. Motorik kasar ini ya seperti dia awalnya mengangkat kepala, kemudian belajar duduk, miring kanan, miring kiri, kemudian dia berdiri, berjalan, berlari, ini adalah motorik kasar. Yang kedua adalah motorik halus. Ini kemampuan anak ya, mulai dari dia menggenggam benda misalnya, kemudian transfer benda dari satu tangan ke tangan lain ya. Kemudian dia menulis nanti, mencoret-coret dan lain, itu adalah motorik halus. Kemudian kemampuan bicara atau bahasa. Nah, di sini mulai dia mengoceh, kemudian ada babbling, mengeluarkan kata-kata pertama, kemudian kata-kata tersebut akhirnya bisa dirangkai menjadi kalimat ya. Ini termasuk kemampuan bicara atau bahasa. Kemudian personal sosial, ini seperti dia makan sendiri, kemudian berpakaian, melambaikan tangan. Ini termasuk ke personal sosial ya. Dia bermain bersama boneka atau robot, ini termasuk ke personal sosial. Nah, selanjutnya yang lain adalah contohnya ada kognitif. Nah, kognitif di sini adalah bagaimana dia memahami, kemudian mengolah informasi, ya, kemudian memecahkan masalah. Jadi pertama dia tahu dulu, kemudian dia mengenalnya, ya, kemudian dia ada analisa, proses analisa atau proses berpikir di sana, dan akhirnya dia mampu untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ya, ini juga kemampuan yang penting bagi seorang anak. Dan literasi ini adalah kemampuan dia membaca dan menulis juga termasuk di sana. Ya. Lain-lain misalnya kreativitas itu juga penting diperhatikan untuk perkembangan seorang anak. Jadi banyak nih ya, Mam, semuanya aspek-aspek perkembangan yang perlu dinilai dari seorang anak. Ya, jadi tidak hanya kita nilai pertumbuhannya saja,
Tapi perkembangan juga penting dinilai. Dan perkembangan ini sebaiknya dievaluasi setiap 3 bulan ya. Mulai dari lahir per 3 bulan kita evaluasi perkembangan anak secara rutin. Agar apa? Kalau misalnya dia ada masalah atau kita curiga ada gangguan atau keterlambatan perkembangan, maka kita dapat atasi segera masalah tersebut ya. Dan sehingga kalau dia masih dalam 1000 hari pertama kehidupan, kesempatan kita untuk membuat dia kembali menuju ke jalurnya on the track itu akan lebih besar, baik aspek pertumbuhan maupun aspek perkembangan. Tapi kalau moms and dad semuanya itu terlambat untuk mendeteksinya, misalnya baru terdeteksi setelah anak berusia 5 tahun misalnya. Nah ini otomatis ya kemampuan dia bisa akan balik gitu ya ke kurvanya, tapi otomatis dia membutuhkan waktu yang lebih lama dan upaya kita untuk dia kembali itu akan lebih berat dibandingkan kalau dia terdeteksi pada 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi kalau 1000 hari pertama kehidupan itu juga sel-sel otak itu masih bersifat plastis, ya artinya dia mudah untuk memperbaiki diri kalau ada masalah-masalah ataupun kerusakan yang cepat terdeteksi pada 1000 hari pertama kehidupan tersebut. Oke, lanjut. Next. Nah, bagaimana sih stimulasi yang tepat untuk anak ya? Nah, jadi stimulasi ini tadi saya sudah jelaskan bahwa stimulasi ya itu untuk aspek perkembangan. Nah, tapi ternyata aspek perkembangan ini dia juga dipengaruhi oleh aspek pertumbuhan. Contohnya apa nih, Mams? Contohnya gini, misalnya anak dengan kondisi gizi buruk atau gizi kurang. Nah, dia akan mengalami keterlambatan untuk perkembangan di motorik kasar atau gerak kasarnya. Kenapa? Karena kita bayangkan saja dia dengan otot-ototnya yang kecil, ya pasti dia akan kesulitan untuk duduk, mempertahankan kepala, untuk berdiri, karena dia nggak kuat gitu. Itulah kenapa saya katakan bahwa aspek pertumbuhan, ya berat badan anak itu berpengaruh terhadap perkembangannya. Sebaliknya, kalau anak-anak yang mengalami obesitas atau overweight, itu juga dia keberatan badannya sehingga kadang-kadang mereka juga perkembangan untuk gerak kasar atau motorik kasarnya bisa sedikit lebih terlambat dibandingkan dengan anak-anak dengan berat badannya yang normal seperti itu. Jadi pertumbuhan ini ternyata ada kaitannya juga terhadap perkembangan. Nah, untuk perkembangan sendiri ya stimulasi kita harus melihat ya stimulasi ini di berbagai ranah tadi. Ranah gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, personal sosial, kognitif ya, juga literasi pada usia 4 tahun ke atas. Nah, stimulasi ini juga yang terbaik dia melibatkan berbagai panca indera. Jadi indera penglihatan, indera pendengaran, indera taktil ya atau perabaan, indera pengecapan juga di sana. Nah, jadi kalau misalnya dia melibatkan berbagai panca indera, dia akan lebih mudah untuk memahami suatu hal. Kemudian stimulasi ini juga harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan ya. Jadi sambil bermain misalnya ya. Kemudian kita lihat juga stimulasi ini juga kita harus memperhatikan waktu-waktu anak juga. Jangan sampai kita memberikan stimulasi pada saat dia lapar atau stimulasi pada saat dia sedang membutuhkan istirahat. Jadi stimulasi ini jangan mengganggu waktu-waktu makan dan waktu-waktu istirahat anak ya. Jadi itu cara stimulasi. Nah, stimulasi ini harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi kita harus tahu bahwa usia 3 bulan anak itu angkat kepala, dia baru bisa mengenali wajah, baru bisa mengoceh, tersenyum, dan lain. Jadi jangan mengharapkan dia bisa menyusun puzzle misalnya pada usia 3 bulan. Gitu. Jadi nggak perlu juga overstimulative. Nah, ini untuk mom semuanya, saran saya bisa mendownload aplikasi karena sekarang kan era teknologi ya, berbagai aplikasi, berbagai media untuk mengetahui anak 3 bulan harusnya bisa apa aja, anak 6 bulan harusnya bisa apa aja, 9 bulan biasanya apa saja. Jadi kita bisa melakukan stimulasi yang presisi yang sesuai dengan tahap perkembangannya, tidak juga stimulasi yang terlalu berlebihan ya. Jadi stimulasi yang tepat tadi saya rekap, yang pertama adalah sesuai dengan tahap perkembangannya, kemudian tidak overstimulated, jadi tetap harus memperhatikan waktu makan dan waktu istirahat anak ya. Kemudian kita kalau bisa sambil menyenangkan misalnya dengan cara bermain, kemudian melibatkan berbagai panca indera gitu ya untuk membuat stimulasi itu menjadi lebih efektif. Lanjut. Oke, baik demikian materi dari saya ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Iya,
Makasih banyak, Dokter Reza. Wow, sangat ini ya, singkat, efisien, tapi langsung to the point loh ya. Udah langsung pada intinya 1000 hari pertama loh, Mams ya. Dan baru aja dijelasin langsung pertanyaannya buk sampai 91 loh, Dokter. Jadi ini kayaknya udah pada penasaran banget sama materinya dokter ya. Jadi banyak banget Mams semua di sini yang masih kepengen tahu lagi yang lebih detail lagi dari penjelasan Dokter Reza tadi. Namun sebelumnya nanti kan kita pilihin dulu ya dok ya. Kita tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh nutrisi apa yang diberikan oleh orang tua kepada si kecil. Dan salah satunya juga memberikan susu kepada si kecil gitu. Dan kali ini saya izin ya dok ya, telah hadir juga nih ada Mbak Maria Francisca selaku kategori Marketing Manager Wyatt Nutrition Indonesia yang akan menjelaskan mengenai S26 Procal Nutricentials. Kalau gitu saya persilakan kepada Mbak Maria Francisca untuk penjelasannya. Halo, selamat sore, Mam semuanya yang sedang mengikuti acara ini. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca, kategori Marketing Manager dari S26 Procal Nutricential, yang pada sore hari ini ingin banget nih sharing-sharing sama Mams semuanya di sini. Mungkin sebelumnya saya izinkan saya untuk bisa share screen ya, Mams. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, kita mulai ya. Oke, kita go to the next slide. Sorry. Oke, udah share screen nih Mams, yuk kita mulai ya. Kita masuk ke slide nih. Nah, ini nih Mams, tadi kan maksudnya kita pasti nih Mams semua di sini tuh kesini tuh pasti pengen banget nih kita ngebahas topik-topik yang sangat menarik seputar anak-anak kita. Tapi mungkin sebelum itu, mungkin aku pingin tuh semuanya kayak Mams tuh sekarang anak-anak di rumah, si kecil di rumah tuh udah pinter apa ya? Pasti ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, atau mungkin ada yang udah lebih dari 4 tahun gitu. Sekarang tuh lagi pinter-pinternya apa sih, Mams? Lagi pinter-pinternya ngomong gitu ya, dia lagi seneng banget gitu. Atau pinter-pinternya sekarang lagi nyanyi, atau menirukan suara binatang, atau menirukan suara-suara sekitar, suara mobil, atau mungkin sudah ada yang mulai coret-coret, ya manusia udah mulai pintar coret-coret di kertas. Itu sebenarnya adalah merupakan kepintaran ya manusia, karena usia dini, di usia 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, itu merupakan periode terpenting untuk terbentuknya fondasi belajar si kecil atau fondasi belajar anak, Mams. Dan ini sangat bisa terlihat ya, di mana perkembangannya itu sangat pesat gitu. Ya kebayang ya kalau usia anak tuh kayak mereka tuh baru lahir sampai di 2 tahun, mereka di usianya 2 tahun itu tuh berat badan bisa bertambah berkali-kali lipat gitu ya, tinggi juga bisa langsung signifikan terlihat gitu. Kalau di usia kita sekarang pasti udah nggak segitu signifikannya ya. Nah, itu yang bisa kita bilang bahwa di sini adalah periode terpenting karena pertumbuhannya sangat pesat, perkembangannya sangat pesat. Sehingga ini adalah fondasinya, Mams. Kalau ibaratnya rumah, kalau fondasinya nggak kuat, gitu ya, rumah ini tidak akan kuat. Gitu. Jadi juga sama juga dengan anak kita, gitu. Ketika fondasi belajarnya kuat sedari awal, kedepannya anak ini juga pasti akan menjadi anak yang sukses di masa depan. Nah, jadi pada periode inilah dukungan kita sebagai moms itu ini sangat dibutuhkan. Ya, dan kita sebagai moms ini juga harus memastikan bahwa anak kita itu siap belajar dan kita selalu mendukung fondasi belajarnya. Oke, kita go to the next slide. Nah, jadi
kita sebagai orang tua itu mempunyai peranan, sekali lagi peranan yang sangat penting. Dalam hal apa? Dalam hal menstimulasi anak kita, memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada anak kita. Bisa dengan cara yang menyenangkan, bisa belajar sambil bermain, lewat lagu-lagu, anak bisa belajar berbicara, bisa belajar literasi gitu ya. Kemudian juga dari lempar tangkap bola itu melatih kekuatan tangan dan pergelangan tangannya, dan jari-jarinya nanti dia akan siap, nanti dia bisa menulis gitu ya. Dan peran kita juga sebagai orang tua dalam terus memberikan inspirasi-inspirasi dan mencari inspirasi-inspirasi juga bagaimana hal-hal ya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi pembelajaran anak gitu. Dan yang pasti harus didukung dengan pemberian nutrisi, karena nutrisi ini sangat penting gitu kan ya. Karena apa? Karena bagaimana anak siap untuk belajar, mempunyai fondasi belajar yang baik jika pertumbuhan fisik dan perkembangan mentalnya itu tidak baik. Jadi stimulasi dan nutrisi ini sangat penting diberikan agar pertumbuhan fisik si kecil dan perkembangan mental si kecil itu dapat bertumbuh dengan baik, sehingga dia akan memiliki kemampuan untuk menerima segala stimulasi yang diberikan, dan akhirnya bisa belajar, akhirnya fondasi belajarnya terbentuk. Nah, dan kita bisa move ke slide berikutnya. Nah, sebagai moms dalam hal memberikan stimulasi, saya yakin dan percaya moms semuanya di sini adalah moms-moms yang pintar gitu ya. Nah, juga untuk memberikan nutrisi. Di sini S26 Prokal Nutrisensial juga merupakan salah satu pilihan pintar mom untuk bisa mendukung nutrisi si kecil yang nantinya juga dalam mendukung fondasi belajar si kecil. Dan S26 Prokal Nutrisensial di sini 100% dipercaya oleh moms, ya dipercaya oleh banyak moms karena berkualitas dan dilengkapi dengan nutrisi untuk mendukung fondasi belajar si kecil berdasarkan survei Action Parent 2021. Nanti kita akan cek apa aja sih nutrisi-nutrisinya ya moms. Dan juga S26 Prokal Nutrisensial itu kita di Under Wyatt Nutrition dengan pengalaman lebih dari 100 tahun, mengetahui lebih banyak lagi tentang mom dan mendukung moms dalam memastikan tumbuh kembang si kecil. Oke, kita move to next slide. Nah, tadi apa saja sih nutrisinya nih? Jadi S26 Prokal Nutrisensial, di sini kita memiliki nutrisi-nutrisi yang dapat mendukung tadi perkembangan fisik dan juga mental. Ada apa aja? Kita memiliki vitamin dan mineral. Apa saja ya vitamin dan mineralnya? Seperti vitamin B12, vitamin kaya akan vitamin B kompleks, B1, B2, B6, niacin. Ini untuk membantu mengubah makanan menjadi energi. Sangat penting untuk anak-anak kita, apalagi di usia dininya mereka. Kemudian tinggi kalsium, vitamin D, dan K. Karena kalsium ini membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Sangat penting untuk pertumbuhan fisik mereka. Dan jangan lupa tinggi protein. Protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kemudian untuk kognitifnya atau mental, kaya akan kolin dan DHA. Dan juga tidak lupa kaya akan zat besi, zinc, asam folat, dan vitamin C. Ini juga untuk berkontribusi terhadap fungsi normal daya tahan tubuh anak jika disertai dengan gizi seimbang. Jadi, fondasi yang kuat, fondasi belajar yang kuat didukung dengan nutrisi yang esensial dari S26 Prokal Nutrisensial akan membantu pertumbuhan fisik dan perkembangan anak sehingga ia menjadi siap belajar dan membentuk fondasi belajar yang kuat untuk anak-anak kita. Oke, kita go to the next slide.
Nah, kalau tadi peran orang tua atau kita sebagai moms adalah memberikan stimulasi, tapi jangan lupa juga karena tadi anak itu dalam usia dini, itu perkembangannya sangat pesat, pertumbuhannya sangat pesat, moms kita juga harus pintar dalam hal memonitor perkembangan anak. S26 Prokal Nutrisensial memiliki milestone tracker atau yang kita sebut dengan Smart Learning Milestone Tracker adalah feature yang terdapat di dalam website kami, itu yang kita dapat digunakan oleh moms. Moms bisa langsung dapat mengaksesnya tanpa ada apapun, hanya cukup dengan login, buka www.parenting.co.id atau wyattnutritions.co.id, kemudian klik percaya pilihan pintar, dan ada milestone tracker. Moms hanya tinggal login, dan di situ moms dapat memonitor perkembangan si kecil atau milestone si kecil dengan sesuai dengan 6 pilar milestone si kecil. Ada apa saja sih? Ada fisik, ini penting. Kemudian motorik kasar, motorik halus, literasi, kemudian kognitif, dan sosial kemandirian. Nah, karena kita semua moms pintar, pasti kita harus punya pilihan pintar dan percaya dengan pilihan pintar mom sendiri. Oke, go to the next slide. Nah, teruslah percaya dengan pilihan pintarmu dalam mendukung fondasi belajar si kecil. Dan percaya pilihan pintar, percaya S26 Prokal Nutrisensial. Dan jangan lupa terus dukung fondasi belajar si kecil. Ya, moms ya. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini. Yakin semuanya dengan pilihan pintar moms, kita bisa mendukung fondasi belajar si kecil. Terima kasih, Mam. Saya akan kembalikan ke MC untuk acara selanjutnya. Iya, terima kasih Mbak Maria Francisca selaku kategori marketing manager dari Wyatt Nutrition Indonesia. Luar biasa ya, lengkap sekali tadi penjelasannya nih tentang S26 ya. Jadi percaya pilihan pintar ya. Nah, Mam Mendes sih kayaknya udah nggak perlu aku infokan lagi karena sudah banyak banget nih ya Q&A atau pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat Q&A-nya. Karena kalau saya lihat ini ada 126 loh, Mam. Jadi kalau tadi Mam yang masih bertanya di kolom chat, silahkan dipindahkan langsung di kolom Q&A. Dan kalau sudah bertanya satu kali nggak apa-apa, ditunggu aja karena sebetulnya mungkin muncul di kita dan memang tidak semua pertanyaan dijawab oleh admin ya, Mam. Karena nanti admin akan memilihkan pertanyaan yang akan di-up atau akan saya bacakan secara langsung untuk nanti dijawab sama Dr. Reza. Jadi wah, kalau dilihat sendiri gitu kan, Mam ada 128 pertanyaan ya. Jadi kan nggak mungkin saya tanyakan 128-nya nih gitu, Mam. Oke, nah sambil menunggu dari tim adminnya memilihkan pertanyaan, karena ada 1-2 pertanyaan mungkin yang hampir mirip nih, Mam, pertanyaannya. Jadi nanti akan dipilihkan satu untuk ditanyakan kepada Dr. Reza. Dan sekali lagi saya informasikan kepada Mom and Dads yang terlibat dalam rangkaian webinar Super Mom Family Fest secara gratis ini, tidak hanya ilmu, tapi Mom and Dads juga akan dapatkan secara tidak langsung ikut mendukung program donasi yang diinisiasi Supermom bersama NGO partner ARA Foundation untuk ikut mengentaskan angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Oke, sembari menunggu nih tim admin memilih dan pertanyaan mana saja yang nanti akan saya bacakan. Untuk selanjutnya, silakan Mom semua menyaksikan video berikut ini. Jadi mom itu banyak tantangannya. Makanya harus punya segudang cara pintar untuk hadapi si jagoan kecil yang nggak bisa ditebak.
Pintar negosiasi di pagi hari, juga pintar atur waktu belajar si kecil. Dan sesibuk apapun Mom, terus percaya pilihan pintarmu. Dukung fondasi belajarnya dengan S26 Prokal Nutrisensials dan 100 tahun pengalaman Wyatt Nutrition. 100% dipercaya Mom. Mom pintar, percaya pilihan pintar. Iya, masih kembali lagi bersama saya Celmani di Supermom Family Fest ya. Dan kita langsung masuk ke sesi Q&A. Dan kita hadirkan kembali Dr. Reza. Halo dok. Dok, percaya nggak pertanyaannya ada 133 loh dok. Ya ampun, banyak banget ya Mbak Jelma ya. Antusias. Ini gimana nih dok? Kayaknya kalau dijawabin satu-satu dokter nggak praktek sih. Betul. Ya, kita pilih aja kira-kira pertanyaan Iya. mewakili. Oke, ini langsung aja kita pilihkan ya. Ada dari Widi Tasikmalaya. Dokter Reza, halo dok. Bagaimana tips pemenuhan nutrisi bagi anak yang picky eater? Nutrisi esensial apa yang diperlukan untuk perkuat imunitas dan kecerdasan anak? Apa dampak jika anak defisiensi mikronutrien? Apakah susu pertumbuhan saja sudah cukup penuhi AKG harian anak atau perlu diberikan juga suplementasi lain untuk perkembangan kognitifnya? Ini pertanyaannya borongan. Banyak ya, oke. Baik, yang pertama adalah kalau untuk anak yang mengalami picky eater ini kadang-kadang sulit. Kenapa? Karena pada prinsipnya adalah nutrisi seimbang itu biasanya diperoleh dengan pemberian nutrisi yang bervariasi. Karena kan nggak ada yang namanya superfood ya. Jadi satu jenis makanan itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya masing-masing gitu. Nah ini sulitnya pada anak-anak dengan picky eater gitu, karena dia makanannya itu hanya itu saja gitu. Nah makanya pada kondisi ini sebaiknya memang kita konsultasikan dulu ke dokter ya. Kemudian memang kalau memang terindikasi bahwa dia jenis makanan yang sangat tidak bervariasi, maka di tempatnya untuk pemberian suplementasi vitamin dan mineral untuk mencegah terjadinya defisiensi mikronutrien. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi, apa efek defisiensi mikronutrien? Ya, jadi mikronutrien itu kan banyak sekali, ada berbagai jenis vitamin, ada berbagai jenis mineral gitu. Yang mana efeknya antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda, jadi spesifik. Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan dia mudah sariawan, kulitnya kering, dan lain. Defisiensi vitamin A, ada gangguan penglihatan, gangguan imunitas, dan lain. Kalau dia defisiensi vitamin D, maka pertumbuhan tulangnya akan terhambat. Misalnya seperti itu ya. Jadi masing-masing itu punya perannya masing-masing. Kalau dia kekurangan zat besi, maka akan terjadi anemia. Jadi kita harus lihat apa sih jenis mikronutrien dia yang terganggu. Ya jelas kalau misalnya mikronutrien secara umum terganggu, maka pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan optimal gitu. Karena pertumbuhan dan perkembangan optimal membutuhkan selain makronutrien juga mikronutrien. Karena mikronutrien ini banyak berperan dalam berbagai proses metabolisme di dalam tubuh gitu ya. Itu dia. Nah, kemudian apakah kalau diberikan pertumbuhan sudah cukup? Nah, tergantung makannya juga. Kalau makannya dia cukup bervariasi, ya, kemudian biasanya di situ juga sudah diberikan fortifikasi ya. Nah itu tidak perlu lagi penambahan multivitamin tertentu gitu. Kecuali pada kondisi-kondisi khusus tadi, misalnya anak picky eater, atau mungkin anaknya mengalami masalah gizi, entah gizi kurang, gizi buruk, ya itu perlu tambahan multivitamin. Yang dianjurkan sebenarnya adalah oleh pemerintah ada dua, yaitu zat besi itu perlu diberikan sejak anak usia 4 bulan ke atas, kemudian satu lagi vitamin A diberikan per 6 bulan. Itu yang direkomendasikan untuk diberikan secara rutin. Lain-lain itu tergantung pada kondisi anak. Misalnya anak lagi sakit, misalnya makanannya kurang, maka kita berikan suplementasi, ya nggak masalah, asalkan tidak berlebihan, ya sesuai dengan dosisnya dan menggunakan memang khusus untuk anak-anak. Itu kurang lebih ya. Kemudian tadi mikronutrien udah, suplementasi udah, kemudian picky eater udah. Kayaknya ada satu lagi kayaknya Mbak Calini tadi saya belum jawab ya. Yang mengenai ini bukan dok, nutrisi esensial untuk perkuat imunitas dan kecerdasan anak. Ya, kalau misalnya memperkuat imunitas, sebenarnya pada prinsipnya juga nutrisi seimbang, tapi ada beberapa jenis nutrien yang penting untuk imunitas. Yang pertama lagi-lagi protein. Jadi protein ini tadi penting sekali, nggak hanya untuk pertumbuhan kognitif ya, tapi juga untuk imunitas. Karena kan antibodi itu kandungannya protein, sel-sel ini juga protein. Nah, kemudian yang lain apa? Yang lain ada zinc, vitamin C ya, vitamin A, vitamin D. Itu adalah komponen beberapa mikronutrien yang penting untuk ke imunitas. Kemudian untuk kecerdasan atau kognitif, ini juga lagi-lagi protein. Kemudian lemak, di sini ada omega 3, omega 6,
AA, DHA, zat besi, yodium. Nah, itu semua berpengaruh terhadap untuk perkembangan otak anak, juga kemampuan anak seperti kemampuan kognitif dan lain. Saya ambil contoh spesifik misalnya anemia. Nah, itu kan kalau kekurangan zat besi itu anemia. Nah, anemia ternyata membuat anak itu menjadi kurang pintar karena anemia tadi berperan juga, zat besi ini berperan dalam proses percabangan sel-sel otak yang tadi saya jelaskan di slide. Gitu. Jadi kalau dia kekurangan zat besi, maka itu juga dapat menyebabkan anak anemia, dia IQ-nya juga akan lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami anemia. Gitu. Contohnya itu. Tapi tadi selain zat besi, saya sudah jelaskan juga bahwa yodium, ya, anak-anak yang kekurangan yodium itu juga berpengaruh terhadap kecerdasannya. Kemudian lemak, juga ada omega 3, omega 6, AA, DHA itu semua juga penting untuk perkembangan otak anak, juga berpengaruh terhadap kecerdasan. Oke, iya. Dok, ternyata sebenarnya yang picky eater ini kayaknya banyak banget ya, Dok. Rata-rata nih para mom curhat di sini anaknya tuh picky eater, Dok. Ada yang cuma sukanya sayuran bayam, wortel, sama olahan telur. Selebihnya ya udah susu aja katanya gitu. Nah, jadi kayak ini mesti pinter-pinternya para mom sih berarti ya, Dok, ya, untuk ngakalin si makanan tambahannya ini. Yes, jadi gini, jadi sebenarnya kalau misalnya kadang-kadang ya, misalnya itu banyak juga orang tua yang kita langsung memvonis anak sebagai picky eater, padahal belum tentu ya. Artinya apa? Itu dikatakan kalau menurut literatur, kita baru bisa mengatakan anak itu picky eater setelah 10-15 kali pemberian makanan jenis tersebut, dia nggak mau, baru kita bisa memvonis dia sebagai picky eater. Karena apa? Anak itu kan pasti ada fase adaptasi terhadap rasa baru. Belum tentu dia semuanya itu langsung mau terhadap rasa baru ya. Jadi misalnya dia nggak mau bayam. Kalau bayam mungkin kita coba dengan rebus, nggak mau. Kita coba jenis-jenis pengolahan yang lain, misalnya ya, dengan ditumis misalnya, ada bayam goreng juga sekarang dan lain gitu ya, berbagai olahan-olahan yang lain. Bubur mungkin, atau krim sup dengan bayam mungkin dia mau. Jadi berbagai bentuk lain, cara pengolahan lain kita coba dulu gitu ya. Kalau kita coba dengan bervariasi tersebut itu juga tidak mau, maka baru kita katakan sebagai picky eater. Dan jangan salah, anak ini kan unik. Jadi cara penyajian itu juga ternyata berpengaruh terhadap kemauan anak gitu. Kalau kita cara penyajian itu menarik, ya, misalnya piringnya menarik, sendoknya menarik, bentuk dari sajiannya itu menarik, misalnya kita buat kayak ada matanya sedikit seperti boneka, misalnya bentuknya dan lain, itu anak lebih mau kadang-kadang ya, padahal jenis makanan yang sama. Gitu. Jadi bentuk atau cara penyajian juga berpengaruh terhadap mau tidak maunya anak menerima makanan tersebut, gitu ya. Jadi kita coba dulu usaha untuk memberikan dengan berbagai variasi cara memasak, berbagai variasi cara penyajian dan juga teksturnya. Iya, jadi harus dicoba-coba. Terus kalau emang sukanya sayuran bayam, coba sayuran lain tapi dibentuknya kayak bayam, gitu kali ya, Dok, ya. Maksudnya kayak diolah kayak sayuran bayamnya gitu. Betul. Nah, jadi dicoba sampai 10 kali. Kalau 10 kali tetap menolak, baru itu namanya dia nggak mau gitu ya, Dok, ya? Betul, baru nyerah. Jangan cepat-cepat nyerah. Iya, itu dia. Semangat ya, Mams. Nah, ini dari Mam Santi Septianingsih ya, di Jakarta Timur. Nah, sejauh mana keterkaitan sensory play untuk perkembangan kognitif anak ya, Dok? Ya, sangat berkaitan. Kenapa? Karena gini, sensori itu adalah jendela bagi seorang anak untuk menerima rangsangan dari luar atau dari lingkungannya ya. Gitu. Dia mengetahui keberadaan suatu benda, adanya sesuatu di lingkungannya itu dari panca indera, dari mata, dari fungsi pendengaran ya, yaitu telinga, kemudian pengecapan, perabaan atau taktil ya, ciuman, itu semua dia mengenali rangsangan tersebut, apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Nah, itulah penting kita dalam melakukan stimulasi. Tadi saya katakan ya, salah satu stimulasi yang baik itu adalah dengan menggunakan berbagai macam panca indera gitu ya. Kalau sekarang kan istilahnya ada sensory playing dan lain ya, itu maksudnya adalah sama, kita menggunakan berbagai panca indera. Jadi misalnya seperti ini sebagai contoh, kita ingin memperkenalkan buah jeruk kepada anak ya. Kita bisa dengan cara jeruk gitu ya, dia hanya mendengar. Tapi bisa juga dengan memperlihatkan jeruk yang asli, ini jeruk gitu. Nah, yang satu dia hanya satu indera saja, yaitu pendengaran saja. Tapi yang satu dia sambil melihat benda tersebut gitu ya. Satu lagi kita coba sambil dia lihat jeruk, sambil kita bilang ini jeruk, kemudian dia nyobain rasa jeruk, dia pegang jeruknya gitu. Itu akan berbeda memori dia terhadap bahwa inilah yang disebut dengan jeruk gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Semakin melibatkan berbagai indera ataupun multiple indera pada saat proses perangsangan tersebut, maka pembentukan memori, daya ingat anak itu akan lebih baik, sehingga
stimulasi juga akan lebih efektif. Itu kurang lebih ya. Jadi bisa juga diterapkan terhadap hal-hal yang lain tentunya. Oke, baik dok. Ini mah sesimpel yang ada di rumah aja ya dok ya, tapi kita Betul. caranya aja gitu, kasih Iya, iya. mainannya gitu. Pertama cuma dilihat, kemudian dipegang, kemudian dimainkan, itu bagaimana rasanya gitu ya. Iya. Oke, nah ini ada lagi dok dari Nurul Fadilah di Aceh nih dok, jauh banget. Izin bertanya Dokter Reza, bagaimana cara memastikan agar anak mendapatkan nutrisi yang cukup sesuai kebutuhannya, sedangkan setiap porsi makanannya kadang tidak habis atau bersisa. Yang kedua, bagaimana cara mencegah kekurangan zat gizi yang diperlukan tubuh? Dan yang ketiga, apakah sama nutrisi untuk anak yang berkebutuhan khusus dok? Oke, Kayaknya nomor baik ya. 3 relate sama saya nih dok. Oke, ini dari Aceh. Kebetulan saya juga dari Aceh ya, aslinya ya. Nah, oke, jadi seperti ini. Jadi intinya yang pertama adalah kalau jadi kita kan dalam segala hal itu ada namanya kuantitas, ada namanya kualitas, gitu ya. Jadi misalnya kuantitasnya makannya anaknya itu nggak terlalu banyak, gitu. Kita bisa menyiasatinya dengan walaupun secara tekstur atau secara bentuknya nggak terlalu banyak, tapi kalorinya padat. Misalnya apa? Misalnya kalau misalnya kita memberikan sarapan itu misalnya dengan nasi uduk ya, nasi uduk itu berbeda kalorinya jauh dibandingkan dengan nasi putih biasa, karena di situ kan ada kandungan minyaknya misalnya, ataupun nasi goreng misalnya ya, di situ udah ada telurnya, udah ada minyaknya dan lain ya, atau mungkin nasi dengan mentega dan lain. Jadi kalau misalnya kita menambahkan sumber lemak ya, jadi walaupun dia makannya itu nggak terlalu banyak, bisa kita katakan mungkin setengah porsi dari makanan nasi biasa, tapi ternyata di situ kalorinya jauh lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau dia nggak mau dengan kuantitas, maka kita bermain dengan kualitas ya. Snacknya kita tambah keju misalnya ya. Kemudian untuk di empasinya kita tambahkan santan misalnya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita siasati agar kandungan kalorinya lebih padat gitu ya. Unsaturated butter misalnya kita tambahkan, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi atau mencegah kekurangan zat gizi? Zat gizi ya, oke. Jadi dengan nutrisi seimbang tadi. Jadi ketika kita memberikan makanan untuk bayi ya, kita perlu memperhatikan itu 3 hal. Apa saja? Yang pertama adalah jumlahnya. Jumlahnya, kalau misalnya kita empasi nih, pada usia 6 sampai 9 bulan, dia perlu habis 3 sendok sampai setengah mangkuk misalnya. Frekuensinya kita berikan 2 sampai 3 kali sehari dengan ada selingan 1 sampai 2 kali sehari. Nah, ketika dia masuk usia 9 sampai 12 bulan, maka sekali makannya dia harus menghabiskan sekitar setengah sampai 3/4 mangkuk ya, dengan frekuensi makannya 3 sampai 4 kali dan selingannya 1 sampai 2 kali. Ketika dia udah 12 bulan sampai 2 tahun, maka dia jumlahnya juga akan bertambah semakin banyak, yaitu 3/4 mangkuk sampai 1 mangkuk dengan frekuensi makannya 3 sampai 4 kali sehari, dan juga snacknya 1 sampai 2 kali sehari ya. Jadi baik dari makanan utama maupun snacknya juga kita harus perhatikan kandungan gizinya. Nah, yang pertama tadi dari segi jumlah. Yang kedua dari segi kualitas ya, ataupun kandungannya. Jadi dia harus mengandung karbohidrat, protein, lemak ya. Kemudian bisa kita tambahkan sedikit buah dan sayur kepada bayi di bawah 1 tahun hanya untuk sebagai pengenalan rasa saja. Gitu. Nah, jadi kita hindari nih misalnya makan tapi lauknya mie atau makan lauknya bakwan misalnya, karena kan itu karbohidrat plus karbohidrat ya. Jadi kalau makan ya otomatis harus ada lauknya gitu ya. Ini Mbak Celmi ketawa tapi Mbak relate banget gitu ya kayaknya sama kita. Jadi seperti itu gitu ya. Makan tapi lauknya bihun gitu. Jadi hal-hal itu kita perlu cegah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Jadi harus ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya apa saja, bisa dari telur, ayam, daging ya, ikan, hati dan lain. Kemudian tadi tambahkan sumber lemaknya, bisa santan ya, bisa butter, bisa minyak dan lain ya. Kemudian juga pada anak-anak di bawah 1 tahun kita jangan terlalu banyak memberikan buah dan sayur. Belum perlu. Kenapa? Karena jadi sayur dan buah itu kan dia seratnya banyak. Jadi kita kalau makan terlalu banyak serat kan kadang-kadang kenyang ya. Jadi makanan utama kita nggak mau lagi gitu. Nah, kebayang dengan anak itu yang masih kecil, saluran cernanya masih kecil, kalau dia terlalu banyak serat, maka nanti yang harusnya dia habis 1 porsi cuman habis jadi 1/4 porsi karena udah kenyang duluan, karena tadi terlalu banyak buah dan sayur ya. Jadi kalau di bawah setahun belum perlu terlalu banyak buah dan sayur, di atas setahun baru boleh kita berikan lebih banyak ya. Tapi bukan berarti juga haram diberikan, nggak juga, boleh sebagai pengenalan rasa saja. Gitu.
Nah, bagaimana dengan satu lagi yang berkebutuhan khusus ya? Betul. Ini Bagaimana? memang satu pertanyaan itu banyak anak-anaknya ya ternyata ya. Banyak, ini borongan. Jadi sekalinya bertanya langsung, biar ditanyanya langsung gitu loh dok. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya anak berkebutuhan khusus ini memang spesifik. Kalau misalnya kita tanya kebutuhan khusus itu juga banyak ya. Ada yang dengan sindrom tertentu misalnya, ada dengan autism, ada yang dengan hiperaktif ya. Ada juga berkebutuhan di sini adalah mungkin dia ada masalah pada rongga mulut, entah dia ada bibir sumbing, langit-langit sumbing dan lain ya. Atau mungkin dia ada masalah pada neurologis, anak-anak dengan cerebral palsy misalnya gitu. Jadi berkebutuhan khusus ini juga luas sekali. Nah, itulah sebabnya kita perlu konsultasi kalau untuk anak berkebutuhan khusus ini ke dokter, lebih baik ke dokter spesialis anak ya, atau dokter ahli nutrisi anak. Kenapa? Agar nanti dinilai, karena tentunya berbeda. Saya bilang misalnya anak dengan kebutuhan khususnya sindrom Down dengan anak yang berkebutuhan khususnya cerebral palsy akan berbeda ya. Yang satu mungkin perlu ada penyangga pada leher mungkin, yang satu mungkin dia perlu nutrisi yang cair dulu ya, sementara untuk perkembangan belum baik gitu. Jadi ini nggak bisa saya jawab secara spesifik karena berkebutuhan khusus di sini juga sangat banyak jenisnya, dan tentunya masing-masing antara satu jenis dengan jenis lain itu ada spesifikasi masing-masing nih untuk apa treatment khusus masalah nutrisinya pada kondisi tersebut. Iya, jadi lebih baik kayak dikonsultasikan langsung gitu ya dok ya, kebutuhannya seperti apa gitu. Kalau misalnya saya kan autism nih, jadi tanya deh ke dokter anaknya apa yang do and don'ts makanannya gitu ya. Oh ya, ini silakan juga. Pengalaman juga silakan Mbak, boleh sharing sedikit. Gimana nih kalau anak autis pengalamannya Mbak? Wah, kalau saya sih sebenarnya anak saya tuh banyak banget makannya dok, tapi kok nggak gendut-gendut ya gitu. Maksudnya kayaknya tubuhnya ke atas, kurus terus gitu. Itu nggak menjadi jaminan kan ya dok ya, kurang nutrisi atau bagaimana? Ya, jadi kan kita kalau misalnya menilai parameter pertumbuhan anak juga kita harus secara objektif ya. Artinya kita menggunakan kurva pertumbuhan. Karena kan banyak juga kita kan melihat dari anak tetangga, anak saudara ataupun kakaknya dulu gitu ya. Padahal baik pertumbuhan maupun perkembangannya itu bisa bervariasi antara satu anak dengan anak lain, ya, tapi masih normal selama dia masih mengikuti kurva pertumbuhan dan juga parameter perkembangan. Jadi lebih baik kita nilai secara objektif. Banyak juga nih orang tua yang menganggap anaknya kurus, tapi ternyata pas kita plot di kurva itu normal. Atau banyak juga orang tua yang menganggap anaknya normal, tapi pas di plot di kurva ternyata malah overweight atau obesitas. Kenapa? Karena kan mata kita itu terbiasa dengan iklan-iklan misalnya ya, bahwa anak-anak itu harus chubby gitu ya, harus lucu gitu ya, dicubit. Nah, kita jadi membayangkan bahwa anak yang normal itu seperti itu gitu. Padahal pas diplot di kurva masih normal kok, anak kita banyak ya kayak gitu kok, kejadian sebagai pengalaman ya. Gitu. Iya, berarti jangan pakai pengukuran mata ya dok, jadi benar-benar pakai pengukuran yang tepat gitu. Yes, betul sekali. Untuk bisa. Oke. Ini dok pertanyaan keempat dari Mom Indah Dwi dari Bekasi. Nah ini juga pertanyaannya borongan ya dok. Ada 3 beranak pinak. Yang pertama, apakah sistem pencernaan mempengaruhi kecerdasan dan tumbuh kembang anak? Yang kedua, apakah mikrobiota dalam pencernaan anak mempengaruhi imunitas anak? Yang ketiga, apakah susu dapat membackup makanan yang kurang bila anak memiliki intake makanan yang kurang? Mohon informasinya dokter. Baik, terima kasih. Jadi 3 pertanyaan. Semoga nanti anak realnya sebanyak anak pertanyaannya ya. Waduh, didoain tuh, amin gak memindah. Amin dong, Dokter Eva doain. Oke, jadi yang pertama, ini bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan bagus-bagus sekali, luar biasa ya. Saya apresiasi banget untuk Super Moms atas pertanyaan yang banyak dan juga pertanyaan berkualitas. Jadi kelihatan ini menyimak dan memantau ya untuk materi-materi yang saya sampaikan, dan memang saya bicaranya jadinya seperti yang sudah memang udah lebih advance gitu ya, nggak dari basic lagi ya. Nah di sini memang dikatakan bahwa saluran cerna ini merupakan otak kedua bagi si kecil gitu ya, second brain. Kenapa? Karena kita lihat bahwa saluran cerna ini merupakan tempat penyerapan makanan bagi anak untuk pertumbuhannya. Jadi kalau saluran cernanya sehat, maka proses pencernaannya akan baik, penyerapan makanannya akan baik, otomatis pertumbuhannya akan oke, perkembangan otaknya juga akan oke. Sebaliknya, kalau anak memiliki masalah saluran cerna, misalnya anaknya ada diare kronis, sering muntah, ya, dan lain-lain, maka penyerapan makanan itu tidak akan optimal. Otomatis dia nanti pertumbuhannya tidak akan baik,
kemudian nanti perkembangan otaknya juga tidak akan optimal. Jadi kesehatan saluran cerna ini penting sekali ya untuk tumbuh kembang anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan tadi. Nah, bagaimana dengan mikrobiota pada saluran cerna? Nah, ini juga perannya luar biasa penting ya. Jadi mikrobiota ini perannya adalah untuk menjaga kesehatan saluran cerna. Jadi kita bayangkan setiap hari itu kan saluran cerna itu adalah bagian tubuh yang tidak steril. Dia dilewati oleh berbagai makanan, minuman yang tentunya tidak steril gitu ya. Paparan dia terhadap kuman juga banyak, ada virus ya, jamur dan lain-lain. Nah, untuk menyeimbangkan itu semua ya sebagai backup pertahanan dari saluran cerna ini punya ada berapa pertahanan. Yang pertama dari asam lambung, itu juga bisa membunuh kuman-kuman. Kemudian ya, di sini juga ada peran dari mikrobiota. Jadi, kalau mikrobiota di dalam saluran cerna kita itu sehat, maka bakteri jahat itu akan ditekan oleh bakteri baik di dalam saluran cerna, sehingga saluran cerna kita lebih sehat, menyerap nutrisi juga akan baik. Sebaliknya, kalau mikrobiota di dalam saluran cerna itu tidak baik, maka yang bertumbuh adalah justru si bakteri jahat yang menyebabkan anak itu bisa menjadi gampang diare, gampang kembung misalnya, gampang muntah dan lain. Nah, dengan kondisi ini maka tadi saya katakan bahwa penyerapan nutrisi tidak akan baik, otomatis perkembangan juga tidak akan baik ya. Jadi benar sekali bahwa si mikrobiota ini berperan penting dalam kesehatan saluran cerna si kecil. Satu lagi tadi apa ya? Ya, susu dapat membackup makanan yang kurang, Dok, bila anak memiliki intake makanan yang kurang. Baik ya, jawabannya benar. Nah, tapi perlu diperhatikan seperti ini. Pada saat 0 sampai 6 bulan, ini kan ASI diberikan secara eksklusif 100%. Ketika anak masuk usia 6 sampai 9 bulan, itu proporsinya lebih banyak ASI ya. Jadi ASI itu 70 sampai 60%, makan itu baru 30 sampai 40%. Nanti dia beranjak ke 9 bulan sampai 12 bulan, itu 50-50. Jadi 50% makan, 50% ASI atau susu. Di atas 1 tahun, nah ini baru lebih banyak untuk makannya ya. Jadi makannya itu 70% atau 60%, sementara ASI atau susunya hanya 30 sampai 40% saja. Nah, sementara di atas 2 tahun, maka susu itu tidak banyak lagi ya. Butuhnya hanya 500 sampai 600 ml per hari gitu ya. Jadi selama dia bisa makan, tetap kita upayakan makan dulu sesuai dengan tadi proporsi masing-masing umur ya. Kecuali pada kondisi-kondisi khusus misalnya ya, anak-anak dengan small eater dan lain, maka itu sebaiknya kita konsultasikan ke dokter spesialis anak untuk nanti dinilai berapa persen proporsi untuk makannya, berapa persen proporsi untuk susunya. Ya, pokoknya ini jangan menggampangkan juga gitu ya, Dok ya. Walaupun susu itu bisa membackup, tapi tetap harus dilihat dulu proporsi satu harinya ini si anak makannya sudah seberapa banyak gitu ya. Jangan sampai bisa kok di backup sama susu gitu. Jadinya malah jadi lebih banyak susu gitu ya, Dok ya. Padahal usianya sudah di atas 2 tahun. Ya. Oke, Dok, ini kayaknya waktunya juga kalau saya lama-lama nanti beneran deh dokter jadi nggak ikutan, jadi nggak praktek-praktek nih, Dok. Tapi aku punya PR buat dokter. Langsung aku tembak dokternya. Jadi, Dok, tadi kan ada 4 pertanyaan ya yang saya tanyakan ke dokter. Dokter, aku minta untuk memilih nih 3 penanya untuk kita sampaikan memenangkan Rp100.000 e-wallet. Jadi dokter aja deh yang pilih. Dari 4 penanya tadi dipilih 3, Dok, untuk berhak mendapatkan e-walletnya. Oke, yang pertama itu saya pilih. Yang pertama, pertanyaan pertama yang ada 4 anaknya ya. Yang ada 4 anaknya yang picky eater tadi pertanyaannya. Kemudian mikronutrien, nah itu yang pertama. Oke, itu berarti Mam Widi ya di Tasikmalaya. Oke, next-nya, Dok. Oke, yang kedua itu yang pertanyaan barusan itu mengenai kesehatan saluran cerna dan mikrobiota, itu juga 1 pertanyaan. Oke, Indah Dwi, Mam Indah Dwi dari Bekasi. Oke, yang 1 lagi adalah nutrisi yang untuk anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, itu juga. Oke. Yang dari Aceh ya, Dok. Ada Mam Nurul Fadila dari Aceh. Oke, selamat ya. Jadi ada Mam Nurul Fadila, ada Mam Indah Dwi, dan juga ada Mam Widi Juliana. Selamat mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Nanti tolong di DM ya ke Instagramnya @supermam.
@welovesupermom.id bilang saya pemenang di webinar sesi ketiga yang dipilih sama Dokter Reza. Oke, ya, oke, langsung aja nih. Saya kasih ini kayaknya dokter kayaknya udah ditunggu antrian yang segitu banyak. Saya yakin banget antriannya dokter banyak ya. Dok, sebelum saya menutup, boleh dong dok kasih satu closing statement nih buat para mom semua. Oke, jadi untuk mom semuanya ya, kita penting sekali untuk memperhatikan salah satunya adalah nutrisi anak ya dalam 1000 hari pertama kehidupan agar optimal pertumbuhan dan perkembangan anak pada 1000 hari pertama kehidupan ini. Kita sebagai orang tua tentunya kan kita pengen anak kita itu menjadi generasi yang lebih baik dari kita ya. Nah, tidak hanya dari pertumbuhan, perkembangan, juga aspek kognitif ya, nanti kepintarannya dari sisi ekonomi ya, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Untuk itu, mari kita jadikan 1000 hari pertama kehidupan anak ini adalah sebagai waktu untuk berinvestasi untuk kesehatan anak. Itu mudah-mudahan dengan investasi kita ya, dengan keikhlasan kita juga tentunya dalam merawat anak, kesehatan anak, mudah-mudahan dia bisa menjadi generasi yang lebih baik dari kita nanti ya. Termasuk salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang untuk anak. Terima kasih. Oke, amin, amin. Semoga ya harapan-harapan dokter ini semua terkabul buat para mami semua. Oke, sebelum dokter pamit, kita foto dulu yuk dok, yuk. Karena kayaknya tadi kalau di capture, aku juga mukanya lagi nggak pasti. Yuk, kita langsung hadap kamera ya dok. Kita di capture 1, 2. Dokter boleh dong, kayaknya dokter kan karena nggak kelihatan, dokter bergaya pakai tangannya. Nah, super mom. Oke, sip. Terima kasih banyak ya dokter. Monggo ini kalau misalkan dokter sudah ditunggu sama pasiennya. Tapi aku mau ada informasi buat para mom and dads yang masih ada di sini bahwa akan ada hadiah menarik lagi lainnya ya dari S26 Prokal Nutricentials untuk para mom and dads yang bergabung. Tadi syaratnya juga mudah sekali, caranya cukup posting di Instagram Stories Moms tentang webinar ini. Yang kedua, tuliskan quotes, pesan materi dari pembicara yang paling disukai atau yang paling penting disampaikan. Tadi banyak banget loh quotes-nya dari Dr. Reza ya, mengenai 1000 hari pertama, golden age, dan sebagainya. Jangan lupa berikan hashtag #SupermomFamilyFest sama hashtag percaya pilihan pintar. Wajib follow dan juga di tag ke @willowsupermom.id dan @wayatnutritionid. Di like postingannya tiga postingan ya di Instagramnya willowsupermom.id dan juga wayatnutritionid. Jangan di private ya, jangan dikunci akunnya, dan juga mom and dads harus orang tua dari anak yang usianya di atas 1 tahun. Nanti pemenang akan diinformasikan di Instagramnya @willowsupermom.id. Oke, jadi Calma juga mau informasikan nih bahwa acara Super Mom Family Fest akan diselenggarakan selama bulan Maret hingga Mei. Untuk informasi mengenai rangkaian acara lainnya, silakan kunjungin Instagramnya @willowsupermom.id dan juga di website www.willowsupermom.com/id. Acara Super Mom Family Fest dapat terselenggara dengan dukungan seluruh partner. Saya ucapkan terima kasih kepada Philips Even dan S26 Prokal Nutricentials sebagai official partner, Hospital Partner Maya Pada Hospital dan RSIA Bina Medika Bintaro, dan juga media partner Nova dan Para Puan. Ya, saya mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara banyak kekurangan. Saya Calma Destria mewakili Supermom pamit undur diri. Mari kita hidup lebih baik dan lebih pintar. Sehat selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.